Gangguan tiroid mencakup berbagai kondisi penyakit yang mempengaruhi produksi atau sekresi hormon tiroid yang menyebabkan perubahan stabilitas metabolik. Hipotiroid adalah sindroma klinik dan biokimia yang muncul dari peningkatan dan penurunan produksi hormon tiroid. Fungsi hormon secara umum yaitu mengatur komposisi kimia dan volume lingkungan internal, mengatur metabolisme dan keseimbangan energi, mengatur kontraksi otot, ekskresi, kelenjar homeostatis, mengatur aktivitas sistem kekebalan tubuh. Hormon yang dihasilkan kelenjar tiroid merupakan dua molekul yang terdiri dari tiroksin T4 dan triiodothyronin T3. Hormon ini memerlukan yodium bagi aktivitas biologisnya. Dalam sirkulasi, diikat protein plasma, TBG, TBPA, TBA, dan fraksi bebas. Proses sintesis terjadi dalam kelenjar melalui protein tiroglobulin. Penjelasan kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terdiri atas sekumpulan sel-sel folikul bulat atau sferis yang berisi bahan protein yang disebut dengan koloid. Sel-sel ini menghasilkan hormon tiroksin atau sering disebut dengan tetraiodothyronin T4 dan triiodothyronin T3. Dinding folikul terdiri atas selapis sel yang bentuknya berubah-ubah sesuai dengan keaktifan kelenjar. Bila kelenjar sedang aktif, sel dinding ini berbentuk kuboid yang tinggi, koloidnya menyusut, pinggirannya memperlihatkan lacuna atau lekukan. Sebaliknya, jika sedang tidak aktif, sel dinding menjadi gepeng dan folikul membesar berisi penuh koloid. Di antara folikul terdapat sel C atau sel parafolikuler yang menghasilkan kalsitonin yang berperan dalam metabolisme kalsium. Lalu sekresi kelenjar hormon tiroid melalui beberapa proses. Yang pertama, proses sekresi hormon ini dimulai dengan proses endositosis koloid oleh sel folikul kelenjar. Yang kedua, di dalam sel butir-butir koloid ini melebur diri lisosom yang mengandung enzim proteolitik. Enzim ini memutuskan ikatan polipeptida antara senyawa iodothyronin dengan triglobulin, sehingga di dalam sitoplasma didapat MIT, DIT, T4, dan T3. MIT dan DIT tetap di dalam sitoplasma untuk didaur ulang dengan bantuan enzim mikrosom indiotirosin diodinase dan membebaskan iodium kembali. Sedangkan T3 dan T4 akan disekresikan ke dalam sirkulasi darah. Proses endositosis koloid dirangsang oleh TSH, sintesis hormon tiroid. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dari sintesis hormon tiroid, di mana terjadi 7 tahapan pada sintesis hormon tiroid itu sendiri. Yang pertama, tahap paling pertama yaitu di mana transport aktif yang dari iodida akan melintasi membran ke dalam sel tiroid, biasanya disebutnya dengan trapping of iodida. Pada tahap kedua yaitu oksidasi dari iodida dan iodinasi sendiri ini dari residu tirosil di dalam tiroglobulin. Pada tahap ketiga, di mana terjadinya penggabungan antara molekul iodotirosin di dalam tiroglobulin yang akan membentuk T3 dan juga T4. Pada tahap keempat, terjadi tahap proteolisis dari tiroglobulin dengan pelepasan dari iodotirosin dan iodothyronin secara bebas. Pada tahap kelima, terjadi tahap deiodinasi, di mana deiodinasi ini berasal dari iodotirosin yang berada di dalam sel tiroid dengan konservasi dan juga penggunaan dari iodida yang akan dibebaskan. Selanjutnya pada tahap keenam, dengan lingkungannya tersebut deiodinasi dari 5 aksen dan dari T4 menjadi T3 secara intratirodial. Pada tahap ke-7 atau tahap terakhir itu terjadinya sintesis hormon tiroid yang melibatkan suatu glikoprotein. Glikoprotein yang terlibat ini di sini adalah tiroglobulin dan juga satu enzim esensial yang biasa disebutnya dengan TPO atau peroksidase tiroid itu sendiri. Selanjutnya masuk ke tahap pengontrolan fungsi tiroid. Apa saja sih yang menjadi faktor atau bagaimana proses pengontrolan fungsi dari tiroid itu sendiri? Jadi, pertumbuhan dan juga fungsi dari kelenjar tiroid ini paling sedikit dikendalikan dengan 4 mekanisme paling sedikit. Dan itu akan dijelaskan pada gambar berikut. Pertama,
dari sumbu hipotalamus itu terbentuk hipofisis dan juga selanjutnya terjadi tiroid klasik, di mana hormonnya antara pelepasan tirotropin di hipotalamus atau biasanya dikenal dengan TRH yang akan merangsang sintesis dan pelepasan juga dari hormon perangsangan tiroid hipofisis anterior, biasanya disebut atau disingkat dengan TSH, yang pada gilirannya akan merangsang sekresi hormonal dan juga pertumbuhan oleh atau di dalam kelenjar tiroid itu sendiri. Pada tahap kedua yaitu tahap deiodinase hipofisis antara dan juga perifer yang memodifikasi efek dari sel T3 dan juga T4. Pada tahap ketiga yaitu terjadinya autoregulasi dari sintesis hormon oleh kelenjar tiroid itu sendiri dalam hubungannya dengan mensuplai dari iodinnya. Dan tahap keempat yang terakhir adalah menstimulasi atau inhibisi dari fungsi tiroid oleh autoantibody reseptor yang biasa disebutnya dengan TSH. Obat antitiroid. Obat-obat tiroid mempunyai mekanisme kerja seperti hormon-hormon tiroid. T4 mengaktifasi T3 dan menginaktifasi T3 yang menghasilkan deaminasi, dekarboksilasi, konjugasi glukuronat dan sulfat. Mekanisme kerjanya, T3 berinteraksi dengan reseptor pada membran plasma, mitokondria dan nukleus. Interaksi hormon reseptor tersebut menghasilkan berbagai efek meliputi peningkatan sintesis protein dan metabolisme energi. Mekanisme kerjanya meliputi inti sel, bekerja dengan memodulasi transkripsi gen dan sintesis protein. T4 dan T3 berikatan dengan reseptor yang sama, tapi T4 tidak menyebabkan transkripsi gen, jadi T4 disebut sebagai prohormon. Golongan obat tiroid yaitu ada 5. Yang pertama, preparat tiroid memiliki mekanisme kerja yaitu aktivasi reseptor nuklil menghasilkan ekspresi gen dengan pembentukan RNA dan sintesis protein. Contoh obatnya itu levotiroxin dan liyotironin. Golongan yang kedua yaitu golongan obat agen tioamin memiliki mekanisme kerja menghambat reaksi peroksidase tiroid, memblokir organifikasi iodium, menghambat deuginasi perifer T4 dan T3. Contoh obatnya yaitu metimazol dan PTU atau propil tiourasil. Golongan yang ketiga yaitu golongan obat iodide memiliki mekanisme kerja menghambat organifikasi dan pelepasan hormon, mengurangi ukuran dan pembuluh darah kelenjar. Contoh obat larutan lugol dan kalium iodida. Untuk golongan yang keempat yaitu golongan beta blocker memiliki mekanisme kerja menghambat adrenoreseptor, menghambat konversi T, hanya obat propanolol. Contoh obatnya yaitu propanolol. Golongan yang kelima yaitu golongan obat yodium radioaktif atau RAI memiliki mekanisme kerja menghancurkan radiasi parenkim tiroid.